Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar dan merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema, Karena Tuhan Menyertai. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ada orang yang terlihat biasa saja, tetapi hidupnya terus maju? Bukan berarti mereka tidak memiliki masalah, bukan berarti mereka tidak pernah gagal, bukan berarti jalan hidup mereka selalu mudah dan mulus. Namun ada sesuatu yang membuat mereka tetap bertahan, tetap bertumbuh, dan pada akhirnya mencapai tujuan yang Tuhan rancangkan. Sebaliknya, ada orang yang memiliki kemampuan besar, kesempatan besar, bahkan sumber daya yang besar, tetapi hidupnya tidak mengalami kemajuan yang berarti. Lalu apa yang membedakannya? Alkitab memberikan jawabannya melalui kehidupan Daud. Di dalam 1 Tawarik pasal 11 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya." Ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari dari keberhasilan Daud. Yang pertama, penyertaan Tuhan adalah proses berkesinambungan. Ayat ini berkata, makin lama, makin besarlah kuasa Daud. Perhatikan bahwa Alkitab tidak berkata Daud langsung menjadi besar dalam satu malam. Daud mengalami proses panjang dari padang penggembalaan, menghadapi singa dan beruang, mengalahkan Goliat, menjadi pelarian, tinggal di gua-gua, dihianati dan ditolak, menunggu janji Tuhan bertahun-tahun. Tetapi selama semua proses itu terjadi, Tuhan tetap menyertainya. Seringkali kita menginginkan mujizat instan, tetapi Tuhan lebih sering bekerja melalui proses yang berkelanjutan. Penyertaan Tuhan bukan saja hanya saat kita lihat dalam menang melewati pergumulan, tetapi penyertaan Tuhan juga ada saat kita menunggu, berjuang, bahkan juga saat kita belum mengerti rencananya. Keberhasilan Daud tidak dibangun di dalam sehari. Keberhasilan itu dibangun oleh penyertaan Tuhan yang konsisten dari hari ke sehari. Pelajaran penting bagi kita. Jangan menilai penyertaan Tuhan hanya dari hasil yang terlihat. Kadang-kadang Tuhan sedang bekerja melalui proses yang sedang kita jalani. Yang kedua, penyertaan Tuhan membawa peningkatan. Ayat itu mengatakan, makin lama, makin besarlah kuasa Daud. Ada kata makin. Artinya, ayat ini sedang menekankan adanya pertumbuhan. Ketika Tuhan menyertai seseorang, hidupnya tidak akan stagnan. Mungkin tidak selalu meningkat dalam materi, tetapi pasti meningkat dalam hal-hal yang Tuhan kehendaki. Daud bertumbuh dari gembala menjadi pemimpin, dari pemimpin menjadi raja, dan dari raja satu suku menjadi raja seluruh Israel. Penyertaan Tuhan membuat kapasitas Daud terus berkembang. Begitu pula dengan kita. Ketika Tuhan menyertai, iman bertumbuh, karakter bertumbuh, hikmat bertumbuh, pengaruh bertumbuh, dan pelayanan bertumbuh. Tuhan tidak memanggil kita untuk tetap sama seperti hari kemarin, karena penyertaannya selalu mengarahkan kita kepada pertumbuhan yang stabil. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan sanggup meningkatkan kita, tetapi apakah kita mau terus berjalan bersamanya di dalam proses pertumbuhan itu. Yang ketiga, penyertaan Tuhan membawa kepada titik kemaksimalan. Daud bukan hanya menjadi lebih baik, tetapi Daud menjadi besar di dalam tangan Tuhan. Daud mencapai tujuan maksimal yang Tuhan rancangkan baginya. Ia menjadi raja terbesar dalam sejarah Israel pada zamannya. Ia menjadi tolak ukur bagi raja-raja setelahnya. Semua itu bukan karena Daud sempurna, karena kita tahu bahwa Daud juga memiliki kelemahan dan pernah jatuh dalam dosa. Namun ada satu hal yang membuatnya terus dipulihkan dan dipakai, yaitu Tuhan menyertainya. Penyertaan Tuhan tidak hanya membuat seseorang bertumbuh, tetapi penyertaan Tuhan juga membawa seseorang
mencapai potensi tertinggi yang Tuhan rencanakan. Tuhan tidak melihat kita hanya berdasarkan keadaan kita hari ini, karena Tuhan memiliki rencana yang besar atas hidup kita di masa mendatang. Apa yang Tuhan lakukan pada Daud adalah bukti bahwa Tuhan sanggup membawa seseorang dari padang penggembalaan menuju istana, dari tempat yang tidak diperhitungkan menuju tempat yang berpengaruh, dari kehidupan biasa menuju kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Penyertaan Tuhan membawa kita menuju titik maksimal menurut rancangannya. Kesimpulannya bagi kita hari ini, rahasia keberhasilan Daud bukanlah pedangnya, bukanlah tentaranya, bukanlah jabatannya, bukan popularitasnya. Rahasia terbesar Daud adalah Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Dari kehidupan Daud, kita dapat belajar bahwa penyertaan Tuhan adalah proses yang berkesinambungan. Penyertaan Tuhan membawa peningkatan. Penyertaan Tuhan membawa kita kepada titik kemaksimalan sesuai dengan rencananya. Karena itu, jangan hanya mencari keberhasilan. Jangan hanya mencari berkat. Jangan hanya mencari promosi. Tetapi carilah penyertaan Tuhan. Sebab ketika Tuhan menyertai hidup seseorang, apa yang Tuhan rancangkan pasti akan digenapi pada waktunya. Keberhasilan Daud bukanlah hasil dari kekuatannya, melainkan buah dari penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan menyertai kita, maka proses menjadi kemajuan, kemajuan menjadi peningkatan, dan peningkatan membawa kepada penggenapan rencana Tuhan. Untuk itu, jangan fokus menjadi besar. Fokuslah hidup dalam penyertaan Tuhan. Sebab ketika Tuhan bersama kita, kebesaran akan mengikuti. Doa saya kiranya Tuhan mengangkat seluruh kehidupan kita, melalui pertumbuhan, peningkatan, sampai kemaksimalan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.